Masih menyaksikan kami dalam dialog Detak Sore. Pemirsa, 7 Juli 2021 Sumbar mengikuti aturan dari pemerintah yaitu PPKM Mikro. Nah, selama beberapa waktu ke depan Sumbar juga akan melaksanakan PPKM Mikro ini. Namun ada beberapa aturan dari pemerintah yang membuat MUI juga berpendapat bahwa adanya penutupan masjid selama PPKM Mikro ini. Nah, kita akan membahas ini bersama dengan Ketua MUI kita yaitu Buya Gus Rizal Gazahar yang sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Buya? Alhamdulillah, hendak semua sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Buya, Sumbar ini sudah melakukan PPKM Mikro ini ya Buya ya. Nah terkait mengenai PPKM Mikro ini di Sumbar sendiri, bahwasannya ada aturan mengenai penutupan tempat ibadah selama PPKM Mikro ini. Ini bagaimana ini menurut pendapat Buya ini? Baik, terima kasih Linda dan seluruh penonton Padang TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama, mungkin perlu kita lebih perjelas ya bahwa PPKM ini berlaku untuk 4 kota di Sumatera Barat secara khusus ya. Dan di dalam aturan yang ada poin secara tertulisnya tentu bukan menutup masjid, bukan begitu bunyinya. Tapi meniadakan kegiatan ibadah di rumah ibadah. Nah, tentu akibat dari meniadakan nanti adalah pelarangan kegiatan ibadah di rumah ibadah, dan selanjutnya ya tentu masjid sebagai rumah ibadah kaum muslimin tidak boleh lagi melakukan kegiatan ibadah apapun, dan tentu akan berakibat ditutupnya masjid selama pemberlakuan PPKM tersebut. Ini yang menjadi persoalan. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana sikap MUI terhadap poin itu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat terlebih dahulu sikap MUI secara keseluruhan. Kadang tidak terekspos ya, atau mungkin ada yang tidak mau mengekspos, karena kan terkadang kalau sudah seperti ini yang diangkat adalah poin yang berbedanya saja gitu. Banyak poin-poinnya itu Rinda. Nah, keseluruhannya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat tidak bermasalah dengan ketentuan-ketentuan dalam PPKM itu. Termasuk ya di situ ada pembatasan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang ya. Nah, MUI tidak mempersoalkan. Walaupun sebenarnya ada sebagian yang mempertanyakan bagaimana dampak perekonomian dan sebagainya. Tetapi karena MUI lebih fokus dalam perkara yang memang menjadi keresahan dari masyarakat, menjadi pertanyaan dari umat, yaitu tentang kegiatan beribadah di saat penerapan PPKM itu. Nah, jadi perlu diingat bahwa poin-poin lain tidak ada dipermasalahkan oleh Majelis Ulama. Itu satu dulu. Jadi satu poin ya, Rina. Kemudian yang kedua, yang perlu difahami bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat ya, lebih awal ya, bahkan sebelum ada ketentuan-ketentuan di MUI di pusat, kita sudah bersepakat dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama dalam mengatasi pandemi ini. Bahkan belum ada suspek di Sumatera Barat pada waktu itu. Mungkin bagi siapa yang mau mereview ke belakang kembali, dia akan temukan bagaimana MUI Sumatera Barat bersikap terhadap wisatawan yang langsung datang ke BIM dari China ya. Kemudian berikutnya bagaimana MUI Sumatera Barat mengeluarkan bayan maklumat tentang semestinya para perantau bersabar menahan diri dahulu. Dan saya rasa semuanya tercatat dengan rapi, baik oleh pemerintah, pihak terkait. Nah, itu semua adalah bentuk dari komitmen Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat
untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Nah, bahkan kalau kita kembali ke Idul Fitri, bukan yang barusan ini, yang sebelumnya sudah 1 tahun lebih ya, MUI Sumatera Barat malah meniadakan solat di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Nah, walaupun tentu tidak akan total, karena hukum itu kan kita letakkan berdasarkan ilat hukum. Nah, jadi komitmen MUI Sumatera Barat untuk bersama-sama dengan pihak-pihak terkait mengatasi pandemi ini, saya rasa bisa dilihat dan bisa diketahui bagi siapa yang mengetahui, kecuali bagi siapa yang ingin meminggirkan peran itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkara peniadaan ibadah di rumah ibadah? Begini, kita sepakat bahwa cara yang efektif, dan itu sudah diadopsi oleh pemerintah dalam pandangan MUI Sumatera Barat, itu berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam syariat Islam, yaitu kesimpulannya adalah memutus mata rantai penularan COVID ini. Itu yang kita sepakati, memutus mata rantai. Nah, memutus mata rantai itu bisa dalam bentuk physical distancing, salah satu, dan bisa juga dalam bentuk social distancing lebih luas ya. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghimpun dan berbagai macam, di samping jaga jarak secara fisik. Dan juga ada alternatif atau usaha-usaha lain, seperti juga yang berkembang sekarang, obat, mencuci tangan, dan berbagai macam ya. Itu kita sepakati. Tidak ada persoalan dalam hal itu, karena memang Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat dari awal telah menyodorkan kepada pemerintah putus mata rantai ini. Tapi ada catatan, komitmen memutusnya. Komitmen. Nah, itu yang kita tekankan, komitmen. Kalau dalam bahasa agama, istiqamah dalam menjalankan apa yang telah kita sepakati itu, gitu ya. Nah, apa bentuknya? Kita minta waktu itu agar masyarakat tidak keluar rumah. Nah, kita jalankan, bahkan di Sumatera Barat itu berjalan sudah dahulu 1,5 tahun lebih ya, pernah kita keluarkan maklumat tentang itu. Bahkan untuk sementara masjid-masjid yang berisiko pada waktu itu kita minta agar dialihkan, dipindahkan jamaah tetapnya ke masjid yang terdekat, jangan di masjid itu, karena rentan bercampur dengan jamaah yang datang dari luar, seperti Masjid BIM itu. Ya, kemudian Masjid Raya yang biasa menjadi tempat persinggahan banyak orang. Itu sudah timbang semuanya, dan jangan dilupakan itu saja. Jangan sekarang terus tiba-tiba Majelis Ulama Sumatera Barat menentang Majelis Ulama Sumatera Barat. Nah, ini saya rasa tidak proporsional ya di dalam melihat perjalanan bagaimana Majelis Ulama ini berusaha untuk ikut mengatasi atau mengendalikan virus COVID-19 ini, karena ini kita sadari ini kemaslahatan bersama dan untuk kepentingan umat. Nah, dari cara berpikir begitu kami tidak berubah loh, Linda, tetap begitu sampai hari ini. Physical distancing, social distancing kita minta dihentikan. Artinya di situ kita sudah bersepakat kalau terjadi kontak yang tidak terkendali di berbagai tempat ya, bukan hanya di masjid saja ya. Nanti kita cerita masjid dan perbandingannya dengan yang lain. Apabila terjadi kerumunan, karena intinya kan adalah physical dan social distancing tadi, dimanapun kerumunan terjadi, maka itu akan berpotensi terjadinya penularan COVID. Kan itu yang kita sepakati kan. Nah, ini mau terjadinya di mall, mau terjadinya di tempat pesta, mau terjadinya di masjid, mau terjadi dimanapun, kalau terjadi kerumunan seperti itu potensi besar terjadi penularan. Nah, jangan bergeser dari itu. Itu yang kita sudah sepakat selama ini. Nah, karena itu kita berusaha untuk mewujudkan jangan terjadi hal yang demikian. Nah, komitmen dari Majelis Ulama tetap seperti itu MUI Sumatera Barat. Namun ketika alasan itu tidak diberlakukan secara konsisten, nah, kerumunan di sini
tidak masalah. Nah, tidak terjadi physical distancing di sini, di suatu tempat tidak masalah. Tapi tiba di masjid bermasalah. Bahkan kalau kita teliti, kan kita kaji lebih lanjut, mana yang lebih potensial? Penularan itu terjadi di tempat di mana kegiatan masyarakat tertata, teratur, sudah ada aturannya. Seperti di masjid itu kan ada aturannya tuh. Sholatnya tidak saling menghadap-hadap kan. Nah, semua menghadap kiblat dan bahkan sudah dilakukan protokol kesehatan. Nah, itu dianggap membahayakan oleh aturan ini, sehingga mesti ditiadakan. Sedangkan di tempat-tempat seperti kafetaria, kafe, mall, dengan alasan membuat 25%, apakah itu tidak berpotensi? Nah, siapa itu yang mau mengukur 25%-nya kira-kira mall sebesar itu? Kira-kira demikian. Nah, jadi kalau hanya masjid saja yang dibegitukan, kemudian di tempat lain itu dianggap sebagai suatu kelonggaran, toh tidak menjadi kebutuhan pokok juga ya. Mall tidak kebutuhan pokok orang. Nah, berada di kafe itu bukan kebutuhan pokok orang. Artinya memang akan ada gangguan secara ekonomi kalau tidak berjalan pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut. Tapi kita melihat gangguan perkara keimanan dan semangat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala juga akan bermasalah. Kenapa? Karena perkara meniadakan kegiatan beribadah, kita harus bedakan. Ada orang mengatakan bahwa ini kan masa pandemi, dan tidak perlu memaksakan diri beribadah. Itu hukum personal ya, hukum pribadi. Orang bisa tidak ke masjid karena kondisi tertentu, itu secara pribadi dia bisa menerapkan itu. Tetapi kalau peniadaan ibadah di rumah ibadah, itu hukum umum. Hukum umum yang melibatkan seluruh orang. Nah, ini kebijakan umum. Nah, karena itu MUI meminta agar hal yang seperti ini tidak diberlakukan di kota-kota Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai daerah PPKM itu. Nah, ini yang kita minta. Kenapa? Karena toh di tempat lain tetap akan terjadi kerumunan, potensi penularan tetap ada. Kenapa tiba di masjid hal seperti ini sangat dikhawatirkan sehingga mesti harus dinolkan gitu kan? Kan dinolkan. Yang lain bisa 25%, ini sekian persen. Tiba di masjid harus dinolkan. Nah, kalau ini yang dilakukan, apa yang kami khawatirkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap penanggulangan ini akan semakin menurun. Nah, kenapa? Orang-orang akan memiliki alasan bahwa cara-cara atau aturan-aturan untuk mengantisipasi atau menanggulangi pandemi ini lebih banyak menyasar kegiatan beribadah umat Islam. Nah, kalau hal seperti itu mendapat alasan dengan kebijakan yang seperti ini, akibatnya apa nanti? Nah, aturan yang lain pun dianggap enteng oleh masyarakat. Nah, jadi karena itu MUI Sumatera Barat sesuai dengan Perda nomor 6 tentang adaptasi baru itu tahun 2020 itu, kan MUI Sumatera Barat bisa menjadi acuan dalam kebijakan keberagamaan dalam kondisi pandemi di Sumatera Barat. Nah, karena itu MUI Sumatera Barat mengeluarkan pendapat yang intinya tidak menyetujui adanya peniadaan ibadah di rumah ibadah semasa pemberlakuan PPKM tersebut. Nah, itu kira-kira kenapa? Karena berbagai pertimbangan itu. Dan insya Allah kalau ini dijalankan tapi dengan catatan ibadah tetap berjalan, tapi ada catatannya, yaitu ada protokol kesehatan yang ketat diterapkan di berbagai tempat ibadah tersebut. Nah, kalau itu dijalankan dan dibantu diawasi oleh pihak terkait, insya Allah
Bahkan saya rasa potensi di luar masjid itu jauh lebih besar penularannya dibandingkan di masjid. Itu kira-kira, Rinda. Oke, berarti yang setuju dengan MUI ini beranggapan bahwa tidak bisa dibandingkan ini penutupan tempat ibadah atau kegiatan yang di tempat ibadah dengan kegiatan di restoran atau di mal gitu, Bu ya? Ada memang yang mengatakan tidak bisa dibandingkan. Ini bukan perkara perbandingan, ini perkara alasan kenapa. Nah, alasan kenapa dilarang orang berhimpun, alasannya adalah potensi menularkan, kan begitu. Nah, kalau memang konsisten, sudah terapkan di setiap perhimpunan, dimanapun, tempat pesta, begitu juga di mall, begitu juga di kafe, dan di situ memang sengaja orang untuk berbicara satu sama lain, dan orang berjalan-jalan, dan sulit untuk melakukan protokol kesehatan sebenarnya. Kalaupun bisa berlaku ya di pintu mall kan, tapi di dalamnya siapa yang akan mengawasi? Nah, di masjid seperti apa? Kan tidak begitu. Orang tidak jalan-jalan, orang tidak saling ngomong satu sama lain. Jadi bukan perbandingan. Kalau dibandingkan, malah kalau katakan bukan apple to apple, iya, ini persoalan ini persoalan. Tapi kalau dari sisi alasan pelarangannya, bahkan pelarangan di mal dan di berbagai tempat itu mestinya lebih keras dibandingkan di masjid. Nah, ini yang terjadi sebaliknya. Pelarangan di masjid yang diperkeras, ditiadakan. Yang lain, dispensasi. Nah, berarti alasan. Jadi kalau di dalam kajian para ulama, apa ilat hukumnya? Nah, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar dengan ilat, dengan alasan hukumnya. Ada dan tidak adanya ilat menentukan ada dan tidak adanya hukum. Kalau memang potensi penularan yang menjadi alasan, apapun potensi penularan, kita tiadakan. Itu dari awal usulan Majelis Ulama Sumatera Barat. Kalau memang benar kita mau memutus mata rantai, ayo tutup semua. Kan dari awal kita setuju. Termasuk masjid juga akan kita tiadakan. Tapi semuanya supaya betul-betul terjadi apa yang menjadi alasan tadi. Tapi kalau di masjid saya yang tidak, di tempat lain berkerumun, kira-kira pemutusan mata rantainya terjadi enggak itu? Kalau untuk itu, Buya, tanggapan dari pemerintah sendiri setelah Buya menyampaikan ide-ide seperti itu, bagaimana tanggapan pemerintah ini? Alhamdulillah setelah kita sampaikan dengan alasan-alasan itu dan bagaimana peran Majelis Ulama sebelum ini dan sikap Majelis Ulama tentang bagaimana mengatasi pandemi, itu pemerintah cukup memahami dan seluruh pemerintahan kota ya, pemerintah Pemko yang ikut di dalam virtual meeting ketika itu dengan Bapak Gubernur, mereka sepakat untuk perkara keagamaan tidak kita berlakukan peniadaan kegiatan ibadah di rumah ibadah, tetapi tetap kita izinkan terlaksana termasuk juga Idul Adha nanti, tapi dengan catatan prokes, protokol kesehatan kita jalankan dengan konsisten, dengan baik, dan kita minta juga nanti ada bantuan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menjalankan prokes tersebut. Dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, insya Allah ini malam ini kita akan adakan pertemuan dengan Komisi Fatwa, dengan MUI 4 kota yang masuk PPKM itu, dengan Dewan Pengurus untuk membuat rincian turunan dari keputusan tersebut, apa yang perlu dilakukan dalam bentuk taujihat arahan kepada umat. Karena juga ada nanti kegiatan ibadah kurban yang biasa juga menghimpun masyarakat banyak. Nah, nanti kita akan berikan arahan insya Allah, mudah-mudahan sampai hari Senin atau Selasa sudah keluar panduan untuk umat di dalam beribadah. Intinya adalah ibadah tetap berjalan tapi dengan protokol kesehatan, dan pemerintah harap dibantu umat untuk bisa beribadah. Dan ada catatan kami terakhir waktu itu kepada pemerintah daerah, kami meminta agar agama jangan sekali-kali
kegiatan ibadah umat, ya. Jangan sekali-kali dipandang sebagai hambatan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti sekarang, kita tahu bagaimana kondisi ini terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia, di negara kita. Orang melihat begitu dekatnya kematian. Kalau memang pada dirinya ada komorbid dan berbagai macam, dan bahkan dengan varian baru, informasi yang berseliweran di mana-mana. Nah, umat ini butuh ada ketenangan batin, ya, ada kekuatan ruhiyah yang mesti mereka miliki. Nah, karena itu mereka butuh kekuatan itu. Apalagi bagi kita kaum muslimin, wabah yang melanda itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendekatkan diri kepadanya. Saya tidak mengatakan bahwa mendekatkan diri mesti di masjid saja, dimanapun. Tetapi jangan dipandang enteng meniadakan kegiatan ibadah secara totaliti, ya. Kan total itu tidak dilakukan sama sekali, jangan dianggap enteng kalau belum sampai alasannya pada alasan yang tepat meniadakan secara total itu. Nah, karena itu kita berharap dengan kita masih tetap beribadah, umat punya pula semangat dan kekuatan ruhiyah yang rohani mereka terisi, ada ketenangan batin. Jadi kalau ini terus diberlakukan cara-cara begini, ibadah umat disasar seperti itu, padahal di tempat lain diberi peluang, saya khawatir, bahkan sudah terjadi sebenarnya. Dan pernah saya usulkan dalam rapat bersama, dihadiri Pak Gubernur waktu itu, Pak Wagub juga, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan ormas-ormas Islam. Saya minta agar agama juga dipandang sebagai bagian yang terdampak akibat dari pandemi ini. Jadi bukan hanya kesehatan, ekonomi, pendidikan, ya, tetapi agama juga terdampak. Banyak yang menurun semangat keimanan, yang menurun semangat kedekatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin keluar dari pandemi ini tapi ada musibah yang lebih besar. Apa musibah itu? Kejauhan dari Allah. Nah, itu yang kita takutkan. Bukankah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari musibah yang lebih berat ini? Apa itu? Musibah fid din. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami, ya Allah. Fisik, insya Allah kita akan berusaha bersama-sama menyembuhkannya. Ekonomi, kita akan berusaha untuk mengembalikannya. Kondisi sosial akan kita perbaiki, insya Allah bersama. Biiznillah, ya. Tetapi kalau perkara agama, tidak semudah, ya, kalau sampai rusak dan musibah itu menimpa agama, itu tidak semudah mengembalikan perkara-perkara lain itu. Karena itu masalah prinsipil yang akan dibawa oleh manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi MUI Sumatera Barat meminta agar agama itu dimasukkan kepada yang terdampak. Jangan terus seperti menjadi penghalang. Nah, banyak sekarang yang bahkan di antara orang-orang yang aktif, ya, di kesehatan, saya terima kasih mereka telah berjuang. Mudah-mudahan Allah membalasinya, jazahumullah khairal jaza. Tetapi jangan kita berpandangan kalau sudah meningkat positif rate atau berbagai macam, ini agama pemicunya nih, ibadah umat ini. Kenapa sih begitu? Cara berpikir kita kok terus itu yang menjadi sasaran. Nah, karena itu yang pertama sekali dihentikan adalah kegiatan umat, kegiatan beragama. Ibadah jangan dulu, ini dulu. Tapi ke pasar, wah kami bisa hidup, tidak bisa hidup tanpa pasar. Ke mall, wah itu kebutuhan, ini bisnis akan terganggu. Kafe, itu usaha orang, tidak bisa. Terus ibadah bagaimana?
Nah, disinilah perlu. Kalau di berbagai tempat bisa diatur dengan prokes, kenapa di masjid tidak bisa diatur dengan prokes? Toh, prokes itu gunanya adalah jangan terjadi penularan virus. Nah, kalau itu bisa dijalankan di rumah Allah, di masjid, apa salahnya? Dan kenapa tidak diberlakukan pula seperti itu? Nah, jadi ini adalah kelurusan berfikir saja. Nah, kelurusan berfikir, kalau memang alasannya adalah jangan terjadi penularan, apa penyebab penularan? Ya. Nah, penyebabnya adalah orang bertemu satu sama lain. Tidak ada batas jarak, physical distancing. Tidak ada jarak antar mereka. Nah, kalau memang itu yang menjadi alasan, terapkan di berbagai tempat. Jangan hanya masjid terus yang jadi sasaran. Masjid sudah berusaha untuk menerapkan itu. Masker diusahakan, tempat cuci tangan diusahakan. Keberadaan masyarakat, umat di masjid hanya 10 menit, 15 menit. Kalau khutbah Jumat hanya setengah jam. Orang ngobrol di kafe berjam-jam loh. Jalan-jalan di mall berjam-jam. Nah, jadi jangan tidak konsisten kita menerapkan alasan. Nah, akibat dari tidak konsisten itu akan muncul kecurigaan dari umat. Ini ada apa? Kalau kecurigaan sudah menumpuk-numpuk, akhirnya hilang kepercayaan. Kalau sudah hilang kepercayaan, aturan-aturan, berbagai macam peraturan yang dibuat hanya akan dipatuhi hanya karena ketakutan saja, bukan karena menganggap itu suatu kebutuhan. Nah, ini kan berisiko besar nanti jadinya. Ya. Kalau sudah hilang kepercayaan, karena kita sebenarnya menanggulangi wabah seperti ini, modal utama itu adalah kepercayaan umat, kepercayaan masyarakat. Nah, kalau kecurigaan yang ke depan, kita sulit untuk mengatasi kondisi seperti sekarang. Itu kira-kira Rena. Oke. Terakhir Buya, bagaimana ini harapan Buya terhadap PPKM ini di MUI sendiri ini? Bagaimana harapan Buya untuk kedepannya ini? Ya, kita berharap PPKM ini adalah sebagai salah satu usaha untuk menurunkan sebaran ya. Sorry Bang, ini lupa. Penyebaran COVID ini. Dan kita berharap PPKM ini juga efektif untuk kalau bisa menghentikan penyebaran COVID ini. Itu harapan kita. Dengan catatan tentu kita harus betul-betul memperhatikan efek dan dampak dari pemberlakuan PPKM tersebut. Sebab musibah atau mudarat yang seperti sekarang kan menimbulkan efek yang begitu banyak. Bukan hanya perkara kesehatan. Karena itu kita berharap pemerintah lebih komprehensif melihat dampak dari pandemi. Perbedaan pendapat. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, yang kedua, kita berharap dalam perkara beribadah ini, ini masalah yang sensitif. Janganlah terlalu mudah melarang, meniadakan. Apa salahnya kita duduk bersama dahulu? Ya. Apalagi tingkat penularan di berbagai wilayah di negara kita ini kan berbeda-beda tingkatannya. Dan kondisi daerah itu juga berbeda-beda. Dan begitu juga tantangan yang ada di daerah itu berbeda-beda. Karena itu saya berharap masalah-masalah peribadatan dan berbagai macam itu lebih berbasis kepada daerah masing-masing, situasi dan keadaan, dan ditambah dengan kemungkinan mengantisipasi. Jangan seperti yang lalu di wilayah Orangi semuanya sholat Idul Fitri ditiadakan. Coba bayangkan, satu kabupaten orang tidak sholat, yang kena COVID di situ mungkin hanya beberapa orang di daerah yang tertentu, dan daerah lain yang jaraknya 200 kilo ya. Saya ambil contoh pesisir selatan itu, misalnya di Bayang orang kena COVID ya, itu di Lunang Silaut orang tidak sholat, jaraknya 205 kilo kalau tidak salah itu. Itu rasional nggak itu? Nah, jadi aturan-aturan dan arahan-arahan yang tidak berada di atas alasan yang tepat,
tidak secara rasional, tidak dalam tuntunan syariat, ini akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan. Jadi saya berharap ke depan kita intensifkan koordinasi, dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota-kota yang diterapkan PPKM padanya, yaitu Kota Solo, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi, yang telah mengakomodir imbauan dari Majelis Ulama dan memahami sikap dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Semoga ini menjadi suatu cara yang tepat bagi kita dalam mengelola kondisi umat, dan kita tetap bermohon kepada Allah tidak putus-putusnya dan mengajak seluruhnya untuk bermunajat. Semoga masalah ini segera berakhir, pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikembalikan dalam kondisi normal seperti dahulu. Amin ya rabbal alamin. Buya, terima kasih Buya sudah bergabung pada Padang TV sore hari ini. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah sehat semua kru Padang TV. Saya doakan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Buya Gus Rizal Gazahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.